dikejar-kejar debt kolektor, kepalanya dikasih celana dalam, bisa lunas semua tuh utangnya. Saya juga bingung, kok bisa ya? Padahal kan apa hubungannya utang sama celana dalam? Ada gak? Gak ada. Di kalangan kiai atau ustadz atau habib nggak setuju, masa celana dalam taruh di kepala. Tapi buktinya kan utang lunas, buktinya penyakitnya sembuh. Memang sih ilmu RDAI nggak masuk logika, tapi kan yang penting masuk rekening. Apa bapak-bapak mau pakai ilmu RDAI yang masuk ke logika, nggak masuk rekening? Pasti maunya masuk rekening kan? Iya, orangnya ilmunya juga nggak nyolong kok. Ilmu kearifan lokal yang udah dipraktekin sama nenek kita, buyut kita gitu loh. Jadi kita sepakat hari ini kita nanya aja biar nanti saya ajarin biar pada cepat lunas ya. Gak usah testimoni ya. Buat apa testimoni? Bukannya buat apa? Kan udah terbukti. Maksudnya diulangi lagi. Pak Haji, tadi alat kelamin saya diremes-remes sama istri saya. Alhamdulillah. Masuk lombang macan. Jadi kalau bisa bapak-bapak nanti meraktekin ilmu RDAI biar cepat terkabul, diem-diem aja, jangan ngomong-ngomong. Soalnya kalau ngomong-ngomong nanti yang diajak ngomongnya nggak nyambung sama ilmu RDAI, bapak nanti terkontaminasi. Tahu gak terkontaminasi? Hah? Terkontaminasi, terpengaruh. Misalkan bapak meraktekin, diliatin sama anak, namanya anak kandung kan, udah ikut bapak dari lahir sampai dewasa, taruhlah umurnya 25, 26. Nanti anak itu bilang, bapak, ilmu apaan itu? Terus bapak nerangin, aku nggak setuju ilmu itu, nggak setuju. Awas ya kalau bapak nanti meraktekin ya. Tuh, jadinya nanti bapak jadi luntur lagi mau meraktekin gitu. Jadi bapak dan ibu meraktekinnya diem-diem aja. Saya juga meraktekin ilmu RDAI juga diem-diem pak. Saya juga nggak sepaham sama istri saya. Istri saya nggak setuju ilmu RDAI. Tapi di saat saya sekarang kaya raya tajir melintir, mobil saya 120, ternak saya kudanya 120 ekor, kudanya, sapinya, kerbaunya. Istri saya sekarang kalau tidur di bawah alat kelamin saya pak. Ya iyalah, karena duit itu nggak ada saudaranya. Dulu kalau kita meraktekin, wow, fight abis. Nah maksud saya, bapak dan ibu nanti meraktekin ilmu RDAI-nya sendiri aja, kecuali suaminya sepaham. Oke. Kalau suaminya nggak sepaham, aduh, repot. Saya ada tamu pak, bu, dari Bekasi. Suaminya umur 70 tahun, kemarin testimoni 4 hari yang lalu. Dia dagang pupuk sama bibit. Udah 32 tahun, sekarang usahanya megang anaknya. Dia pada saat nonton YouTube kita, dia abaikan. Nonton YouTube saya abaikan. Nonton YouTube saya diabaikan. Terus dia apaan sih? Ih, ilmu jorok nih. Waduh, habis saya diitin. Gak apa-apa. Tapi akhirnya karena dia kedesak harus bayar cicilan, harus ABC, mau nggak mau dia nonton tuh. Dia nonton, tapi karena ilmu ini nyeleneh, nggak masuk logika. Nah akhirnya dia nontonnya pakai yang di kuping tuh, apa namanya? Hands free, diem-diem dia dengerin. Karena takutnya nanti kalau suaminya denger, dia diusir. Nah, dengerin pakai hands free. Terus dia meraktekin. Dagangan 32 tahun pak, udah sepi, nggak ada apa-apa. Akhirnya rendaman celana dalamnya dia direndam. Nah pagi-pagi nggak ada orang, dia siram-siramin tuh rendaman celana dalamnya di depan tokonya dia. Nah yang jagain anaknya masih tidur. Besok dia rendam lagi, dia cawik-cawik lagi.
utang, jadi dia punya tagihan di luar 32 juta yang udah 6 tahun. Orang yang nggak mau bayar, salah dalamnya dibalik. Sekarang dibayar. Nah, mau saya aja nggak sealiran sama ustadz saya di bawah. Apa saya sealiran? Enggak. Ustadz saya nentang bener tuh, saya senang-senang. Mana ada penceramah girang-girang ketawa-tawa gitu. Emang lu siap? Kan lu juga di sini ikut gue cari makan. Tiap bulan minta gaji gue. Hariannya dibayar, kalau nggak dibayar merenggut-merenggut. Iya, kemarin hari malam Jumat tuh saya diomongin di depan masjid. Tapi saya santai aja. Yang penting kan saya pakai Robicon daripada yang ngomong ceramah naik motor. Emang didengerin sama tamu saya. Ya kemarin kan saya joget-joget ya. Maksud saya biar teman-teman di sini gembira, karena dengan gembira rezeki pasti ada. Bukannya saya nyeleneh. Bapak dan Ibu kebetulan bahasanya itu kan kita bebas. Celana dalam joget terus apa gitu. Saya aja mau ustadznya nggak sejalan, tapi nggak ada problem ya kan. SD Impres, namanya anak SD Impres, siapa sih yang larang ya kan? Kecuali kalau saya punya titel Ustadz, Habib, Kiai, baru gue dihujat gitu. Wah boleh lah, orang SD Impres kan ya, namanya SD yang penting ketawa. Tapi kan alhamdulillah yang dari Papua, ibu bisa lihat di YouTube dia ketawa-tawa tuh, yang nggak bisa jalan. Terus kedua istrinya kan cair 200 miliar. Iya, nah ibu-ibu kan hajatnya cuma di bawah 1 miliar, gede-gede 10 miliar. Masa nggak terkabul? Harus terkabul ya. Mumpung wajahnya lah wajah jadul. Jadi jangan serius ya. Dibuka dulu nih, Om Regi, Kang Nur, dibuka dulu acaranya. Ini belum dibuka, masih ngobrol-ngobrol. Tes satu, ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Udah masuk semua ya? Masih ada yang di luar nggak? Nggak ada kayaknya ya. Oke, yang di sono di depan ruang pencerahan kayaknya udah masuk semua. Nggak apa-apa, nanti nyusul. Yuk Bapak Ibu silakan masuk. Keluar lagi. Baik, seperti tadi arahan dari Pak Haji, kita buka dulu dengan bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi asmain amma ba'du. Rabbi sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik Bapak Ibu, memang namanya orang tidak semuanya setuju ya. Seperti tadi Pak Haji bilang, di sini sendiri satu rumah antara yang punya dengan ustadznya juga tidak setuju. Mungkin cara pandangnya. Sebetulnya yang Pak Haji lakukan itu, kalau kita sering ikut seminar pasti Bapak Ibu juga pernah ngalamin kan. Kita seminar nih, terus si pembicara pasti kan suka ada senam-senam, ice breaking namanya. Maksudnya kan supaya juga nggak jenuh gitu loh. Nah, antara sesinya Pak Haji dengan sesi doa dan ijab kan sesuatu hal yang berbeda, tidak bersamaan. Bisa dianggap nyeleneh kalau Pak Haji doa, sholawat di sana, habis doa tahajud, sholawat, terus joget-joget. Nah itu baru sesat mungkin Pak Haji. Ini kan suatu hal yang berbeda kan. Artinya Pak Haji ingin tempatnya beda, tempatnya beda. Sesinya juga beda. Di sana masjid, di sini kan bukan masjid, kandang embe. Emang nih apa? Kandang embe. Iya. Kok bisanya dibilang namanya kandang embe? Karena ini kan bawahnya embe. Ya kan? Kita mau nungging, kita mau joget, orang ini embe. Kecuali kalau saya joget di masjid, iya domelin, saya juga tahu sopan santun, itu kan tempat ibadah. Ini bukan tempat ibadah, ini tempat apa? Ini kandang embe. Bisa aja kan nih bawa kandang embe, saya bikin seminar embe, boleh. Di bawah kandang embe, saya bikin acara perkawinan di sini, boleh, ya kan? Soalnya ini kan ini loh Pak, tempatnya pisah, dibatasi sama jalan mobil, ya kan?
Ya itu tadi ustadznya, ih Pak Haji punya juga joget. Namanya juga SDI Impres bos. Lanjut Kang Nur, terangin. Iya, mungkin ustadznya kurang gaul, ya, mainnya kurang jauh. Ya istilahnya kan, ketika kita lagi seminar lagi apa, pasti kalau bapak sudah pernah seminar motivator atau apapun, pasti ada yang namanya ice breaking. Ice breaking itu untuk meredakan suasana kan ada yang dengan ayo mari saling pijit atau nanti diiringi musik ya senam-senam. Nah kebetulan Pak Haji di sini metodenya ada lagu yang namanya goyang dumbang yang syairnya itu persis dengan anugerah yang kita miliki gitu, mengajak kita untuk selalu gembira kan, karena tadi seperti yang dikatakan Pak Haji, yang namanya kalau hati gembira pasti itu akan terbuka sehingga namanya hidayah rezeki itu akan masuk, beda dengan hati yang kuncup. Intinya itu aja sih, Pak Haji mengajak para tamu untuk selalu gembira dan bahagia. Jangan sampai bapak-bapak dari rumah udah susah pulang susah lagi gitu kan. Kan Pak Haji bilang kalau udah kesini ransel permasalahannya ditunda aja di sini, bapak pulang happy aja ya, biar nanti anak-anak yatim dan Pak Haji yang membantu persoalan bapak gitu wasila. Terangin dulu Kang Nur, namanya ice breaking. Ya. Artinya itu kan bahasa Inggris. Coba diterangin dulu nih bapak-bapak. Bapak-bapak ada yang pada bengong sama ibu-ibu. Apaan tuh ice breaking? Ice breaking itu kalau suasana tegang atau tidak relaksasi gitu kan, kadang-kadang kita jenuh. Nah, itu dengan cara berbagai macam metode lah istilahnya. Ada yang dengan senam-senam, ada yang saling pijit. Pastilah kalau bapak udah pernah ikut seminar-seminar motivator, pasti hal itu pasti ada gitu loh ya, baik di tengah acara maupun di akhir acara ya. Beda dengan yang di masjid. Di masjid kan memang saatnya kita bermunajat ke Allah. Jadi saya tanya, sesatnya di mana coba? Nggak ada kan? Ini suatu hal yang berbeda. Kecuali kalau Pak Haji mimpin doa di sana, sholat tahajud di sana, jadi imam di sana, habis sholat tahajud joget-joget, nah baru itu salah. Nah itu yang kadang pola pikirnya tidak sampai. Ya, oke, baik, untuk mempersingkat waktu Pak Haji ya. Ya. Seperti tadi arahan Pak Haji, kita tanya aja ya supaya tidak ada bagian testimoni. Tidak ada testimoni. Ini saya dengar katanya ada rombongan dari Jogja. Ada berapa orang? 16. Tenang, disangoni nama saya. Pimpinannya mana? Mas Ferry. Oh, ada di belakang. Mas Ferry-nya mana? Oh iya, itu. Oke, Mas Ferry. Bapak, dari Jogja saya sangonin buat makan sate, tongseng, sop kambing. Saya sangonin. Pokoknya untuk ketemu Pak Haji untuk privat semuanya gratis ya, tidak ada yang berbayar. Mas Ferry bawa rombongan dari Jogja, mungkin sebulan bisa 2 kali. Ada yang bayar nggak? Nggak ada kan ketemu Pak Haji, semuanya gratis kan? Jadi kalau malah disangonin tuh. Jadi nanti kalau ada orang apa gitu, wah bilang ketemu Pak Haji mah mahal, itu yang ketemunya privat yang gede-gede aja, pejabat-pejabat harus bayar 25 juta, itu bohong gitu ya Pak ya. Ya, langsung aja WA ke admin atau ke Pak Hajinya, Pak Haji kok saya harus bayar? Di sini nggak ada yang bayar kan, gratis semua kan, malah disangonin tuh. Oke, untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, saya minta keridoannya biar yang dari Jogja maju ke depan deh ya, untuk bertanya supaya nanti bukan apa-apa. Takutnya ada yang rombongan dari Jogja belum bertanya, yang lain Jogja nih saya sangonin 2 juta. 2 juta tuh. Ya. Ini pengobatan apa sini. ya? Bapak-bapaknya di sini yang dari Jogja, ibu-ibunya di kiri ya.
Yuk. Yang nggak ikut pulang, nanti saya paketin pakai mobil tronton. Nih bos, 2 juta bos. Tepuk tangan dong. 2 juta. Ya. Jadi bohong ya, ketemu Pak Haji bayar itu bohong ya. Malah disangonin tuh. Oke. Buat Iya. makan sate, tongseng, gulai di perjalanan nanti pulang. Iya. Iyalah ya. Coba bos berbuat mana disangonin? Enggak ada. Apalagi kemarin tuh datangnya lumpuh pulangnya jalan. Iya. Disangonin 500.000. Terus ada lagi tuh orang Malaysia datangnya lumpuh pulangnya jalan. Saya sangonin 1 juta ya kan? Iya, betul Orang Pak Haji. Malaysia. Iya. Orang Betul. Malaysia. Iya. Jadi istrinya 4 ya. Iya. Tapi Istrinya kakinya 4. 2. Betul, betul ada itu vlognya Mas Regi ada. Namanya siapa tuh lupa saya. Aktornya Upin Ipin. Oh, aktornya Ipin Upin. Oke Bapak Ibu, punten saya terangin dulu ya, kenapa ini rombongan Jogja diberi kesempatan duluan. Karena biasanya kami itu ada roadshow, itu ke Jogja, kemana. Nah, kalau Bapak Ibu kan dekat kan, artinya bisa kapanpun Bapak Ibu kesini ke RDAY, tiap malam Pak Haji ada. Nah ini kebetulan kami di tahun ini belum roadshow, jadi kan jamaahnya Pak Haji tidak hanya di sini, ada dari Jogja, Surabaya. Tolong minta keriduannya untuk mereka mungkin duluan lah bapak-bapak dari Jogja ini. Nanti setelah selesai ini semua sama kok, semuanya diberi kesempatan. Baik, seperti biasa rangkaian dari acara testimoni dan pencerahan ini nanti juga dilanjut dengan sholat tahajud bersama ya. Mungkin itu aja. Untuk membahas singkat waktu saya kembalikan ke Pak Haji. Mungkin kalau ada pembukaan atau memang mau langsung pertanyaan, monggo Pak Haji, waktu dan tempat kami persilakan. Tadi barusan dari japri saya, kenapa Pak Haji bengong katanya? Nggak bengong. Kadang nih kita mau bikin seneng tamu, tapi kadang pihak ustadznya nggak setuju. Gitu. Misalkan saya tadi ngasih ibu nih, Bapak dari Jogja saya kasih 2 juta. Nanti ustadznya ngiri di bawah. Kok tamu disangonin? Giliran saya mimpin doa gak disangonin. Itu kan kewajiban lu ustadz. Emang kewajiban gue. Gue kan gak mimpin doa ya. Saya kan seneng-seneng. Namanya SD Impres. Kok Pak Haji bengong katanya. Enggak lah. Intinya gini Pak. Pokoknya Bapak datang kemari, yakin yang dicari ridhonya Allah. Jadi Bapak kesini yang dicari aminnya anak yatim ya, jangan yang dicari yang lain. Kalau ketemu saya alhamdulillah lah bonus ya kan. Kalau Bapak dan Ibu setia ya nunggu deh gitu. Kalaupun enggak apa-apa, yang penting pokoknya paksain minta aminnya anak yatim sambil di sana. Barusan saya ngasih duit rombongan Jogja 2 juta, ada yang japri. Kata ustadznya, kok aku nggak dikasih katanya. Lah elah, lo kan ustadz, masa dikasih ya? Emang ustadz kadang begitu ya? Mary, ini kan saya kasih 2 juta karena rombongan, takutnya yang ini lapar, ini enggak, ini nahan-nahan duitnya. Kali dengan saya kasih 2 juta bisa makan 1 meja. Terus nanti ketawa-tawa, gembira, lucu-lucu. Berarti yang bikin terkabul apa? Pulang dari RDAY dia bergembira ya kan? Bukan karena saya. Kok bukan karena Pak Haji? Ya kan saya cuman ngomongnya cuman lelucon. Tapi karena dia gembira, Allah genepin dia tuh ibarat tembok, ibaratnya penutupnya, acinya, catnya yang bikin dia menarik. Awalnya mah saya pondasinya mah dasarnya aja. Jadi Bapak dan Ibu, pokoknya saya mau ngasih uang ke tamu, saya mau ngasih uang baru ke tamu, saya pasti pilih-pilih kan, lihat-lihat mana nih gitu. Kok saya nggak kepilih Ji? Coba perbaiki dulu muka beraknya. Kalau ustadz saya muka berak, saya punya 7 ustadz muka berak semua itu. Kenapa? Mukanya jaim. Biar dia dihormati sama tamu. Gue bilang, ustadz ngapain lu dihormatin? Yang penting kan, ya kan kalau dia nggak punya duit nggak bisa bangun rumah. Kalau dia nggak punya duit dia nggak bisa nyokolain anak. Kalau dia nggak punya duit nggak bisa ngasih bulanan istrinya. Berarti siap-siap ditendang sama istrinya.
keluar loh, percuma punya jabatan itu ya kan. Nah jadi ibu dan ini pokoknya harus semangat ya. Nanti yang 2 juta diajak buat makan ya Pak. Apa dia sukanya? Sate biji kontol. Ah lo masih pesan. Ini saya ngomong gini aja ustadznya marah. Pak Haji ngomongnya jorok. Lah kan gue ngomongnya juga nggak di masjid Ustadz, gue ngomongnya juga di kandang embek. Kecuali kalau ngomongnya gue ternak di bawah gue misalkan ternak apa namanya burung kakatua, kan nggak ada burung kakatua alat kelaminnya, nggak mungkin juga gue sebut. Ini kan kandang embek, berarti ada bijinya kan? Nah enak tuh kalau dimakan tuh. Sate torpedo Haji. Sate torpedo. Sate torpedo. Tapi kan kalau saya ngomong torpedo, takutnya ibu bapak yang lahiran di atas tahun di bawah tahun 60-an, kalau 7 bulan ke atas, takutnya nggak ngerti apaan tuh torpedo. Ngebayangnya tuh torpedo itu aja tuh rudal. Rudal sepeda. Torpedo, pit. Nah ya, ini bukan. Ini yang bisa ngaceng. Enggak lah, tadi omelin Ustadz ngomongin. Ustadz saya kadang agak aneh, nggak apa-apa. Yuk, pertanyaannya apa? Ya, baik, kita mulai dari Bapak apa Ibu dulu? Oh, silakan Ibu, monggo. Ya, nanti gantian aja ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Ya. Assalamualaikum Kenapa? warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ya, sini dulu. Ya, Pak. Nama saya Rini Pintokowati, Ustadz. pertanyaannya apa? Bisakah di akhir bulan Muharram ini saya dibantu untuk bisa mendapatkan uang 950 juta Ustadz? Bisa. Sekarang nih, kalau saya bilang bisa pasti bisa. Apa yang bikin ibu bisa bikin tajub Allah? Coba. Kalau ibu bisa bikin tajub Allah, Allah bikin tajub ibu. 900 juta mah kecil. Gobloknya aja ibu minta 900. Harusnya minta 10 miliar. Kenapa? Karena ayatnya Allah bunyi begini. Malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam. Kata Allah, aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin, aku bisa. Masa ngasih ibu 900 gak bisa? Ibunya aja gak yakin, ngomongnya begini. Ustadz, apakah saya akhir Muharram bisa punya 900 juta? Nggak boleh ngomong begitu, itu pasti jawaban Allah. Nggak bakal bisa. Jadi harusnya ngomongnya pasti bisa. Pasti bisa. Amin. Begitu. Jadi bapak dan ibu jangan ngomong begini ya. Apa bisa ya akhir Muharram ini aku dapat 900 bisa? Itu ngeluh atau minta sama Allah? Ngeluh. Harusnya ibu ngomongnya pasti bisa. Alat kelamin yang nggak ngaceng aja, lihat perempuan cantik aja bisa ngaceng. Mosok. Galak bor. Maksudnya gini. Ayatnya, malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam. Kata Allah, aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin, aku bisa. Masa ngasih 900 juta nggak bisa? Pasti bisa kata Allah. Gue tanya, Allah gimana caranya Allah? Gampang Ji. Lu kan punya pasien di Menteng yang kaya raya tajir melintir. Istrinya kan lagi koma. Itu ibu yang tadi nanya minta 900 juta, tawarin untuk jadi tumbal, mau gak? Ya nggak mau. Nanti dia Nggak mau. gue kasih 10 miliar. Nggak mau. Itu duit gue yang ada di rekeningnya dia di Menteng. Tolong cairin 10 miliar. Jangankan 900, kasih 10 miliar. Syaratnya apa Allah? Dia suruh jadi tumbal ganti istrinya yang udah koma di ICU 90 hari. Nggak mau. Ya makanya jangan suka nuntut-nuntut gitu. Nanti sama Allah dikabulin loh. Bener Pak. Contoh tamu saya nih, Ji, pokoknya Kawasaki Ninja gue harus lunas. Kurang 50 juta. Pasti lunas. Minggu ini Ji. Ngapain minggu ini? Hari ini aja. Hah? Bisa? Bisa. Keluar dari RDAY, turun ke bawah, naik ke atas, dia belok kanan, di Cikampak motornya kelindes Kijang. Bret sama orang-orangnya. Diganti sama yang naik mobil Kijang, motor baru, terus uang kagetnya 50 juta.
tapi mukanya hancur kena aspal. Jadi jangan suka nuntut Allah. Kita ini suka nuntut Allah. Allah gimana besok? Allah tuh punya 1000 cara. Allah tuh punya 1000 cara, bahkan punya 1 juta cara. Namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu jangan ngomong begitu, ngomongnya begini. Terima kasih Allah, terima kasih. Kewajiban saya yang 900 itu bukan masalah buat saya, bukan cobaan, bukan ujian, bukan teguran, bukan dan bukan, tapi ini anugerah. Hikmahnya dengan anugerah 900 juta, saya jadi makin dekat sama Allah, saya jadi rajin ibadah, saya jadi rajin berdoa, saya jadi rajin sedekah subuh, saya jadi rajin sedekah Jumat barokah, saya jadi rajin Badia qobliyah nggak bolong, saya jadi rajin bangun jam 00, jadi rajin. Begitu. Tadi barusan Allah bisikin, Ji udah Ji, selesain aja deh Ji. Gue pengen nyabut nyawanya deh, wasilanya jadi tumbal. Jangan, tanggungannya masih banyak, masih nyekolahin anak juga. Ada juga tamu gue bilang, Ji, besok hari Senin pagi, besok Senin pagi, gue harus bayar utang Ji 2 miliar. Emangnya umur lo sampai besok pagi? Umur lo ntar malam udah habis. Pulang dari sini tabrakan mati. Betul kan Nur? Tuh 6 orang. Udah jangan suka nuntut-nuntut, karena Allah tuh kan proses. Dari Jogja ya. Proses bukan protes. Ilmu RDI mah mancang bos, asli gua nggak bohong. Tanya tuh si Bambang Anco yang utangnya 2,8 miliar tuh, yang diri. Saya nih ilmu RDI dibully abis. Apaan tuh ilmu? Gua bilang udah, orang gua nggak salah sama lu, ngapain lu bully-bully gue? Kan gua nggak salah sama lu, bully-bully. Kemarin hari Kamis apa hari Jumat mati gak? Mati. Oh mati. Hah? Temen dekat, temen saya, sahabat. Mati. Orang gua nggak salah dibully. Emang gua ngapain? Kan gua cuma ngajar doang gitu. Itu apa sih ilmunya? Yalah biarinlah. Mati kan kemarin. Apa gue melayat? Boro-boro. Nggak sempet gue. Mendingan gue nonton 21. Nonton gue film serem-serem. Karena gue pikir, oh iya, ngapain? Jadi intinya gini Pak, jangan kita takut sama akhir bulan depan kewajiban. Jangan takut sama minggu depan harus bayar. Jangan takut besok pagi Senin kita harus dibayar. Karena kata Allah di Al-Quran, ini benar bukan saya ngomong, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Iya benar, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Selalu saya kalau ngomong, pokoknya yang gue bela-belain ayatnya Allah, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Berarti utang ibu bisa lunas, kewajiban bapak bisa lunas, bapak pengen punya mobil bisa lunas, pasti. Nah mau saya bisa gak bikin takjub Allah? Nah kita belum bisa bikin takjub Allah. Yang ada kita nuntut, Pak Haji bisa gak akhir Muharram ini saya punya duit 900 miliar? Saya bilang bisa. Dari mana Pak Haji? Dari tamu saya yang kaya raya tajir melintir yang rumahnya di Menteng. Karena istrinya sekarang lagi koma, udah 90 hari koma. Dia lagi nyari tumbal untuk gantiin istrinya. Nah kebetulan ibu mengajukan diri 900 juta. Kecil buat dia, karena dia orang terkaya di Indonesia, tinggalnya di Menteng. Tidak ada orang kaya raya tajir melintir tinggalnya di pinggiran kota. Gak ada. Biarpun kaya raya tetap aja keluar dari tol macet. Iya dong. Tapi kalau di Menteng, wush, orang kadangnya orang kaya raya, orang apa gitu, apa namanya, sultan, rumahnya di Menteng belum lu? Orang rumah sih di pinggiran, bilang kaya, nggak kaya lah. Jadi intinya gini, kalau ibu udah oke, 9 miliar, bahkan ditambahin 900 juta, bahkan ditambahin jadi 9 miliar 100 juta, biar genepin 10 miliar, langsung saya kontak.
Bos, ini tumbal udah ada nih bos. Cantik gak? Enggak, agak jelek bos. Kacamata sama kayak istri lo yang lagi koma nunggu ajal. Mau dia? Mau. Intinya gini maksud saya Pak, pasti terkabul. Tapi masalah terkabulnya hari apa, jam berapa, minggu keberapa, kita serahin ke Allah aja. Walaupun akhir Muharram nih kita harus bayar 900 juta, ibu belum kebayar, nggak apa-apa Pak. Coba ingat ini omongan saya. Orang hamil lahiran umur kandungannya berapa? 9 bulan 10 hari. Ini baru 3 bulan. Papa, misalkan manggil ke suaminya, papa pengen lahiran. Nggak bisa sayang, kan kamu baru 3 bulan. Aku nggak tahan, papa pengen lahiran. Bisa nggak dipaksain lahiran? Bisa kalau mau digugurin. Ya kan? Kalau mau lahir normal ya belum umur dong. Betul? Nah, utang juga begitu Pak. Kalau belum waktunya lunas, nggak bisa dilunasin. Bapak jangan ikut-ikutan omongan di luar. Ibu bapak jangan omongan kayak di luar. Ikut seminar ini biar utangnya lunas. Empret. Itu mah cuma mau cari duit doang. Uang seminar gede-gedenya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Nggak, bohong-bohong. Utang kalau belum waktunya lunas nggak bisa dilunasin. Ini statement saya. Statementnya siapa? Statementnya saya, orang SD Impres. SD Impres itu saya lulusan SD Impres. Jadi menurut saya, bukan menurut ayat, bukan. Ini nggak ada ayatnya. Ini menurut saya SD Impres. Utang kalau belum waktunya lunas nggak bisa dilunasin. Setuju gak? Setuju. Kenapa setuju? Karena yang bisa ngelunasin utang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan ibu produksi utang aja yang banyak. Iya. Jadi bapak dan ibu nggak bakal bisa ngelunasin utang. Kenapa? Karena negeri ini punya utang berapa negeri ini? 7.000 triliun. Apakah dia bayar? Enggak. Yang bayar Allah. Ngapain pusing-pusing? Jadi ibu, ayo dah nambah utang lagi ayo. Gue seneng banget deh. Baru utang kartu kredit 7 udah ngeluh. Baru pinjolnya 5 aplikasi udah ngeluh. Jangan. Udah produksi lagi. Gue setuju banget. Karena ini kerjasama antara pinjol, RDAY dan kartu kredit. Aduh, RDAY. Nih, ingat lagi ya. Ini jam berapa? Coba lihat jam. 9. Jam 9. Jam 10. Jam setengah 10 ya, setengah 10. Sekarang saya mau sholat subuh. Allahu Akbar. Diterima gak sholat subuh saya? Enggak lah, kan baru setengah 10. Jadi kalau belum waktunya sholat subuh, kalau kita maksain sholat subuh hari ini, apakah diterima sama Allah? Enggak. Begitu juga utang. Kan pakarnya pakar utang, profesor, doktor, insinyur, bla 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 bla. Ngajar tentang hutang, dalam masih saya empret. Udah orang utang belum waktunya lunas, ya nggak bisa dilunasin dong. Nanti lunas sendiri. Caranya, ya caranya Allah. Ada yang dengan dia ikut asuransi, utangnya lunas. Dengan dia jadi makelar pom bensin lunas. Bisa dengan dia jadi makelar tambang nikel lunas. Dengan dia jual beli solar lunas. Pokoknya nomor 1, biar utang kita lunas, bikin takjub Allah dulu. Allahnya dibikin takjub. Gimana caranya Pak Haji? Ya ibu bapak ngatur sendiri. Ajarin bisa gak Pak Haji? Ya mesti privat. Karena kan nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda. Ya caranya juga beda dong. Kalau saya terangin begini, ini ada berapa nih pesertanya? Taruhlah ada 90, ada? Lebih?
100 ya kira-kira, taruhlah 100. Berarti kan ada 100 cara. Sampai jam berapa coba? Nah, kita globalin aja yang hajatnya ringan, yang hajatnya khusus, kita privat. Bayar gaji privat gratis. Tempatnya di mana? Ada di Hotel Alana, ada di Hotel Aston, ada di Arya Duta, atau ada di Grand Hyatt, ada di La Moda, di Plaza Indonesia, ada di Pondok Indah Mall. Nah, nanti tempatnya saya yang kasih tahu. Bayar dong mahal Ji. Enggak Pak, saya ngobrol berdua aja di Grand Hyatt itu cuman 900.000, cuman minum sama cemil-cemil 900.000, satu orang 450. Yang bayar ya saya lah. Pasti terkabul? Pasti. Kita di Alana 7 juta Pak. Ada berapa orang tuh? 7 juta. Terus yang kedua 5 juta, jadi total 12 juta. Bayar gak? Enggak lah, yang bayar ya saya. Nanti di Plaza Indonesia, di Hotel La Moda, di restoran La Moda, nggak bayar. Baru duduk aja udah harus bayar dong, 250.000. Nanti yang bayar siapa? Saya. Nah, nanti Bapak tinggal japri aja, Pak Haji, saya pengen apa namanya? Privat. Nggak punya nomornya. Nanti minta tanya sama saya, catat nomor HP saya. Oke. Pak Haji, saya mau privat. Iya, nanti saya di Malioboro, kita di privat di Malioboro. Sambil makan gudeg. Habis makan gudeg langsung kupingnya budek. HP saya 087 877 18 16 18. Nanti ibu difoto ya. Saya Pak Haji yang duduknya di depan. Oh iya. Nah, nanti. Oh iya ini. Oh yang dari Jogja. Oh iya ini yang dari 087 877 18 16 18. Pak Haji, rumah aku kan di Kelapa Gading. Kalau saya ke Sentul, Diulang Pak Haji. 087 087 877 18 16 18. Pernah WA? Nggak pernah? Kok pernah? Dijawab nggak? Kenapa nggak dijawab? Jadi kirim fotonya, Pak Haji, ini foto aku. Nanti kan saya lihat, oh ya, ibu hajatnya berat, masuk. Kalau nggak lihat wajahnya kan saya nggak gimana mau lihat. Alat kelaminnya ketutup. Kalau bapak dan ibu rumahnya di Kelapa Gading, kita privatnya di Sentul. Bapak dan ibu nggak punya ongkos. Bapak dan ibu naik Grab, nanti saya ongkosin. Pulang pergi nanti saya bayar. Berapa sih pulang pergi? Oh misalkan 1 juta. Ya udah saya pulangnya saya sanggunin 1 juta. Ada lah. Pak Haji, rumah aku di apartemen di Kalibata. Aku mau ketemu Pak Haji. Ketemunya di mana? Di Citos. Di mana? Di Kopi Luwak. Pulangnya saya sanggunin 1 juta buat beli bensin. Karena dia kan masih kerja, umurnya juga masih muda. Gak punya uang dari mamahnya, minta gak mungkin kita kasih. Pokoknya intinya gini Pak, pengobatan RDAY itu kita tanpa biaya. Jadi kalau bapak dan ibu gak ada ongkos, ibu japri aja, nanti kirim rekeningnya. Nanti langsung kita kerjasama sama pinjol, nagih ke ibu. Gak, ubar. Kalau gak gitu ngantuk ya, udah jam 10. Jadi ibu jangan makso Tuhan. Ya dong, jalanin, syukurin, nikmatin. Ibu bikin tajub Allah apa? Nanti Allah bikin tajub ibu. Bapak bikin tajub Allah apa? Nanti Allah bikin tajub ibu. Ibu punya suami? Punya, ikut ke sini. Nah, suami.
Apa yang ibu mau bikin tajub Allah, wasilahnya suami. Bebas. Karena ayatnya ridhonya Allah, ridhonya suami. Kalau saya boleh tanya, pernah gak ibu dalam perjalanan dari Jogja Bogor, atau nanti dari Bogor ke Jogja, ibu masukin tangan kiri ibu ke alat kelamin suami? Dulunya beda sih. Nanti bayar supir, Pak supir, gue bayar lebih ya, gue mau ngerogok kontol Bimo. Tahu gak itu Candi Borobudur? Masa tahu Candi Borobudur nggak tahu? Di Candi Borobudur itu di atas ada ritual ngerogoh kontol Bimo. Ada gak? Ya. Ada? Nah, itu kalau kita ngerogoh kontol Bimo, hajat kita banyak terkabul gak? Terkabul. Itu baru kontolnya Bimo. Ini kontolnya Brahmo. Kalau yang Nanti gak punya suami saya ajarin. Khusus privat ngerogok kontol bandot. Itu ada di bawah. Ini maksudnya yang ada pasangannya dulu. Pak, nanti kalau istri memang mau ngerogok alat kelamin bapak, kayak Iwa mawon Pak, dikasih ini terus. Biasanya tunai Pak, bukan 10 miliar, diawali dengan 10 juta. 10 juta itu dibagi 3 fase. 1, 6 juta sekian, 1 juta sekian, sisanya 2 juta sekian atau 3 juta. Pokoknya totalnya 10 juta. Nanti naik lagi 100 juta. Nanti naik lagi 1 miliar. Mumpung alat kelamin bapak masih oke. Bukan ngaceng ya, saya nggak bicara ngaceng. Oke. Karena ada program OKOC. Nah, berani gak? Harus berani dong. Nanti kalau mau dirogoh sama istrinya, tanya dulu sama istrinya. Bapak kalau manggil ibu apa? Apa? Bapak kalau manggil ibu nopo? Bapak kalau manggil ibu Mama. Ya. Mama. Tangannya udah dikasih betadin. Bos, ini gue ngomong begini aja kadang ustadznya terprotes tuh bos. Pak Haji seminar isinya ketawa mulu. Ya nggak apa-apa lah, orang jam 9:30 ya ngapain serius-serius. Pak, tidak ada loh di Indonesia Pak, seminar mulainya jam 9 malam. Ada gak? Gak ada. Cek seminar di Indonesia dimanapun gak ada. Namanya seminar ya jam 9 pagi, jam 8 pagi, paling telat jam 9. Ini jam 9 malam baru mulai. Ya juga ngapain serius, ya kan? Yang penting kan terkabul. Bapak berani nanti pulangnya mau saya kalau bapak berani, ibu berani, dipraktekin, besok datang lagi kemari testimoni, langsung saya telepon orang Menteng, Pak, ini tumbalnya datang lagi Pak. Gimana nih yang 10 miliar pasti dibayar? Enggak, intinya gini, ayatnya di Al-Quran, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Bapak lihat orang kaya raya tajir melintir yang tidak punya hutang, orang kaya raya yang tajir melintir yang tidak punya tagihan. Bapak lihat auranya, ada gak yang mukanya cemberut orang kaya raya? Nggak ada. Rata-rata yang mukanya cemberut nah, mau saya, kita hari ini latihan utang biar utang, karena itu memang udah kita perbuat. Utang udah biarin utang dulu, jangan dulu. Nah, sekarang bisa gak ngerubah muka kita yang tadinya mukanya cemberut atau bahasa RDA-nya muka berak, diganti jadi mukanya sumringah, mukanya gembira. Latihan dulu aja, gak usah lama-lama.
9 hari dah paling lama. Gembira aja, jadi punya utang tapi nggak kelihatan utang. Gembira aja. Dari bangun tidur sampai mau tidur, coba lihat, satu-satu pasti terkabul. Ini bulan Juli tinggal 8 hari lagi. Betul? Ini kan tanggal 23 ya? Iya. Bisa gak Bapak dan Ibu meraktekin 9 hari lagi? Jadi kita nanti ketemu di sini tanggal 1 Agustus. Lunas utang tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Jadi hutang lunas hanya karena senyum. Iya dong, karena kan gurunya senyum. Kalau ada yang terkabul tanggal 1 Agustus besok, ada yang terkabul walaupun hajatnya 5, udah terkabul 1, tunai saya kasih 100 juta. Amin. Mau gak? Kapan mulainya? Sekarang ya, hari ini ya. Jadi nanti keluar dari sini saya lihat fotonya, muka berak mana? Ya dong. Foto ya, mukanya sampai nanti tanggal 31 Juli harus ada yang terkabul, minimal 100. Kalau 5 berarti 500 juta. Mumpung duit saya nggak kepake. Iyalah, buat apa juga, kan buat bapak-bapak biar semangat. Bisa? Bisa. Apa aja hajatnya bebas. Apa aja. Ji, kalau gue pengen tukar tambah suami bisa gak? Bisa. Yang nggak punya suami. Iya. Intinya gini. Biar dapat suami. Ya, hutang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Modalnya cuman dari bangun tidur sampai mau tidur, senyum 41 kali berlaku, dilanjutkan sama mukanya gembira. Jadi kalau ketemu istri, "Pak, besok jatuh tempo loh, Pak, bayar kontrakan." Hehe. Cangkemmu. Nah, itu dipertahanin. Jadi kalau istri nanya, "Pak, besok akhir bulan ada bayar kos-kosan anak kita yang kuliah di mana? Di Magelang, di Jogja, di Surabaya. Harus bayar 4 juta, Pak. Karena yang 3 juta udah di DP, kurang 4 juta. Untuk berapa, Mah? Untuk setahun." Tidak ada bapak dan ibu ngejawab, tapi bapak dan ibu cukup jawab senyum. Tapi pipinya bapak-bapak siap ditampung. Bisa gak? Cuman 9 hari kok, 8 hari. Tapi kan bonusnya 1 hajat 100 juta. Berarti kalau 5 hajat, gak usah banyak-banyak, 5 aja dong. Kalau 5 kan cuma 500, kita masih ada, saldo masih banyak. Ini yang terkabul bapak dan ibu, kenapa saya yang tekor ya? Gak lah, intinya gini Pak. Kalau sampai ibu dan bapak yang hari ini datang, yang hari ini nonton di YouTube, besok tanggal 1 Agustus terkabul, saya punya tabungan 1 poin di akhirat. Karena dunianya saya udah dapat dari Allah. Mobil udah punya Rubicon, mobil udah punya mobil Land Cruiser, mobil udah punya Jeep Mercy GL 400, mobil udah punya Mercy E500, mobil udah punya Mercy E250, mobil ngayu apuk apa? No, pakai, nggak kepake. Jadi intinya kuda ada 120, kebo 385, sapi perah ada 172. Tapi itu semuanya milik anak yatim, bukan milik saya. Jadi kita hanya cuman
ngelola ngurusin. Nah maksud saya, di mana-mana orangnya punya sapi kan dipotong, dijual ke jagal. Kita enggak Pak, sapinya dipotong, nanti dagingnya dibagiin anak yatim, bebeknya dipotong, nanti dibagiin anak yatim. Jadi bapak dan ibu harus bisa ya. Saya nggak setuju utang lunas dibayar, saya nggak setuju. Udah nanti caranya Allah aja. Caranya apa? Tinggal 8 hari lagi besok, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur gembira, bisa gak? Coba gimana gembiranya? Bagus. Ulangi lagi. Apa komennya? Gembiranya kayak gimana gua lihat tadi. Oke, coba di shoot Kak. Yo siap. Pelan-pelan ya, dihitung 1 2 3 ya. Di shoot ya. Coba di shoot sini, dari sini. Geser, Bos. Tunggu, belum. Oh iya. Oke. Saya mau tanggal 1 Agustus hajatnya harus ada yang terkabul. Saya nggak setuju utang harus dibayar, utang harus jual aset, utang harus cicil sangat. Saya maunya utang lunas tanpa nyicil, tanpa jual aset, tanpa bayar. Caranya, ya bikin Allah takjub. Apa tuh? Walaupun bapak dan ibu dikasih sama Allah anugerah utang, tapi bapak dan ibu tidak seperti menerima anugerah utang. Sepertinya ibu ini dapat anugerah dari Allah yang luar biasa. Hutang ini bukan masalah, bukan ujian, bukan cobaan, tapi anugerah. Ini hikmahnya sudah mendekatkan saya kepada Allah. Saya jadi rajin ibadah, saya jadi rajin berdoa. Nah, intinya gini. Bikin tajub Allah selama 8 hari, dari bangun tidur sampai mau tidur, bikin Allah takjub. Caranya gembira. Coba kita hitung sampai 3. Kita senyumnya mana? Cerianya gimana? Gembira gimana? 1, yang kenceng banget ya. 2, 3. Oke, sekali lagi, kurang kompak. Yang suaranya paling keras saya kasih 1 juta. Yang keluarannya paling keras saya kasih 1 juta. Yang keras. Ayo. Ya. Saya kode. Sampai 3 ya bareng-barengnya. 1, ambil nafas. 2, 3. Saya maunya yang sampai giginya copot. Satu gigi yang copot dapat dari saya 1 juta. Saya siapin 6 gigi jadi 6 juta. Boleh 1 orang giginya copot 6 tunai. Boleh 1 orang giginya 1. Pokoknya maunya saya nih habisin nih duit buat. Gigi palsu dilepas. Kalau gigi palsu dicopot ya bayi nangis. Ayo Om Regi sini kita shoot lagi. 1 gigi 1 juta ya, 1 gigi ya. Hah? Ya nggak ada. Giginya utuh. 1 gigi 1 juta. 1 gigi 1 juta. Nih, 1 gigi 1 juta.
Hah? Kalau gigi nggak bisa copot, buat yang laki-laki minimal alat kelaminnya copot. Ya dah. Kalau memang alat kelaminnya nggak bisa copot, minimal alat kelaminnya gondal gandil. Enggak lah. Ayo kita mulai. Ambil nafas. Yang semangat dong, lumayan nih 1 juta, Bos. Ibu udah copot belum? Coba shoot dulu. Ibu giginya mana? Udah banyak. Ya coba lihat dulu. Udah dapat duit. Giginya coba lagi. Lihat diri. Ibu diri. Coba lihat giginya. Madep sana. Ini madep sini. Ini madep sini. Ini madep sini. Giginya shoot. Mana coba lihat? Coba cek di bawah ada dukun nggak tahu. Ayo kita mulai ya, hitungan 3 ya. Gembiranya seperti ini. Dari bangun tidur sampai mau tidur cuma butuh 8 hari dong. Ya. 1 hajat 100 juta. 5 hajat 500 juta. Kita testimoni tanggal 1 Agustus. Mulai ya. 1, 2, 3. Oke. Jangan dong, jangan ada yang manyun. Coba ulang lagi dong, jangan ada yang manyun. Kan iya dong. Pokoknya yang bisa tanggal 1 Agustus praktekin ilmu terbarunya RDI. 1 hajat 100 juta. Maksimal 5 hajat, nggak boleh lebih. Kurang boleh ya. Kayak gini nih ketawanya. 1, 2, 3. Oke, bisa gak? Bisa kan? Kalau memang ibu susah, kunci kamar, di dalam kamar, takutnya nanti anak, suami ngerinya, iya ibu lagi ketawa-tawa, suami langsung telepon ambulan ke rumah sakit jiwa Sarjito. Tolong dong ambulan jemput istri saya pulang dari Bogor. Bos, shoot bos, perutnya sakit. Shoot bos, perutnya sakit dah. Pokoknya gini, bapak dan ibu mau meraktekin ketawa lepasnya di mana aja bebas. Mau di kamar boleh. Bisa gak Pak Haji kalau aku punya drum, aku ngumpet di dalam drum? Bisa. Hah? Hah? Bisa ya? Oke, sekali lagi kita ulangi lagi. Ya dong, nggak apa-apa kan, cuman 500 juta lumayan. Satu orang ya, 500 juta. Kalau hajatnya 5, kalau hajatnya 1 ya 100. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Bisa kan? Udah saya ulang-ulang berapa kali. Ini udah saya pancing 1 juta. Tapi barusan
tim survei ngelacak belum ada giginya yang oblak. Oke, jadi ini ilmu baru, hanya dilakukan butuh 8 hari, sesuai dengan hajatnya bapak dan ibu masing-masing. Mau ketawanya berapa aja bebas, pokoknya intinya selama 8 hari isinya cuman ketawa lepas. Kalau bapak misalkan pakai mobil nyupir, ketawa aja di mobil. Ya kan di kacanya ditutup, kaca ditutup. Mungkin istrinya nggak bisa ketawa, bapak sama ibu lagi nyupir, jadi bapak pakai baju begini sampai atas, bawahnya telanjang bulat. Ya nggak apa-apa, yang penting kan ibu bisa ketawa di dalam mobil. Nanti selama bapak nyupir di perjalanan, ibu jangan lupa bawa sendok sama garpu, bawa sumpit buat mainin alat kelamin bapak. Maksud saya gini pak, cara gila hajatnya terkabul dengan waktu yang gila. Hanya butuh waktu 9 hari. Masa nggak bisa? Bisa.